Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas PJKR H 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah metodologi penelitian, yaitu rancangan penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Yang pertama yaitu rancangan penelitian eksperimen. Pengertian penelitian eksperimen. Creswell 2012 menyatakan bahwa pengertian metodologi penelitian eksperimen digunakan apabila peneliti ingin mengetahui pengaruh sebab akibat antara variabel independen dan dependen. Hal ini berarti peneliti harus dapat mengontrol semua variabel yang akan memengaruhi outcome kecuali variabel independen treatment telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen treatment atau perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi dikendalikan agar tidak ada variabel lain selain variabel treatment yang mempengaruhi variabel dependen. Agar kondisi dapat dikendalikan, maka dalam penelitian eksperimen menggunakan kelompok kontrol dan sering penelitian eksperimen dilakukan di dalam laboratorium. Ada 4 faktor utama dalam penelitian eksperimen, yaitu hipotesis, variabel independen, variabel dependen, dan subjek. Hipotesis dalam penelitian eksperimen merupakan keputusan pertama yang ditetapkan oleh peneliti diuji. Berdasarkan hipotesis tersebut, selanjutnya dapat ditentukan variabel independen dan dependen serta subjek yang digunakan untuk penelitian. Dalam penelitian eksperimen, jumlah variabel independen dapat bisa lebih dari satu. Gordon L. Patzer 1996 menyatakan jumlah variabel independen bisa ditunggal atau jamak, bisa kualitatif dan kuantitatif. Nilai kualitatif dan kuantitatif bisa terjadi dalam penelitian eksperimen. Contoh variabel kualitatif: warna kemasan suatu barang. Variabel kuantitatif: harga suatu barang. Jadi contoh dari variabel kualitatif yaitu warna kemasan suatu barang, sedangkan variabel kuantitatif yaitu harga suatu barang. Macam-macam desain dalam metode penelitian eksperimen. Pre-eksperimen desain atau non-desain. Disebut pre-eksperimental desain karena desain ini belum termaksud eksperimen yang sungguh-sungguh, sebab masih terdapat variabel luar yang juga ikut berpengaruh atas terbentuknya variabel dependen. Jadi, eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Ada beberapa macam bentuk pre-eksperimental design, yaitu one-shot, case study, on-group, pre-test, post-test, design, dan intergroup comparison. Yang kedua, true experimental design. Dalam penelitian ini, penelitian dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Dengan begitu, kualitas pelaksanaan rancangan penelitian atau validasi internal bisa menjadi tinggi. Ciri utama true experimental design ialah sampel yang dipakai untuk kelompok eksperimen maupun kontrol diambil secara acak dari populasi tertentu. Jadi, true experimental design ialah adanya kelompok kontrol dan sampel penelitian yang dipilih secara acak. Ada 2 bentuk true experimental design, yakni post-test only control design dan pre-test group design.
Yang selanjutnya yaitu factorial design. Factorial design adalah bentuk modifikasi atas true experimental design. Modifikasi yang dilakukan ialah dengan mengamati kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi variabel independen, perlakuan terhadap variabel dependen hasil. Quasi experimental design. Quasi experimental design juga merupakan pengembangan dari true experimental design, namun desain ini cenderung sulit dilaksanakan. Desain ini memiliki kelompok-kelompok kontrol, namun tidak bisa berfungsi secara penuh untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen atau percobaan. Walau demikian, desain ini lebih baik dari pre-experimental design. Quasi-experimental design dipakai karena pada pelaksanaannya sulit memperoleh kelompok-kelompok atau kelompok-kelompok kontrol yang dapat digunakan untuk penelitian dalam suatu kegiatan administrasi atau manajemen. Sering tidak mungkin menggunakan sebagian para karyawan untuk eksperimental dan sebagiannya tidak. Maka dari itu dikembangkan desain kuasi eksperimental untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol dalam penelitian. Ada dua bentuk desain kuasi eksperimen, yaitu time series design dan non-covalent control group design. Selanjutnya yaitu bentuk rancangan penelitian eksperimen dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 1. Rancangan pra-eksperimen atau pra-eksperimen design. Rancangan ini digunakan untuk mengungkap hubungan sebab akibat hanya dengan cara melibatkan suatu kelompok subjek sehingga tidak ada kontrol yang ketat terhadap variabel. Terdapat 3 jenis rancangan penelitian yang dapat dimasukkan dalam kelompok rancangan penelitian ini, yaitu studi kasus bentuk tunggal atau on-shot case study, yaitu sebagai sebuah eksperimen yang dilaksanakan tanpa adanya kelompok pembimbing dan juga tanpa adanya tes awal. Dengan model ini peneliti tujuannya sederhana, yaitu ingin mengetahui efek dari perlakuan yang diberikan pada kelompok tanpa mengindahkan pengaruh faktor yang lain. Yang kedua, pretest post-test kelompok tunggal atau the one group pretest post-test. Rancangan eksperimen yang dilakukan pada satu kelompok saja tanpa kelompok pembanding. Model ini lebih sempurna jika dibandingkan dengan model pertama karena sudah menggunakan tes awal atau pretest. Kemudian setelah diberikan perlakuan dilakukan pengukuran atau post-test lagi untuk mengetahui akibat dari perlakuan itu sehingga besarnya efek dari eksperimen dapat diketahui dengan pasti. Selanjutnya bagian C, perbandingan kelompok statis, the status group comparison group. Pada rancangan ini ada kelompok yang diberikan treatment eksperimental dan ada kelompok lainnya yang tak diberikan treatment. Dua-duanya adalah kelompok yang sudah ada. Yang kedua yaitu rancangan eksperimen murni atau true experimental design. Rancangan penelitian eksperimen ini digunakan untuk mengungkap hubungan sebab akibat dengan cara melibatkan kelompok-kelompok kontrol di samping kelompok eksperimental, yang pemilihan kedua kelompok tersebut menggunakan teknik acak. Terdapat 3 karakter dalam rancangan penelitian ini. 1. Adanya kelompok kontrol. 2. Siswa ditarik secara random atau acak dan ditandai untuk masing-masing kelompok. 3. Sebuah tes awal dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara kelompok. Terdapat 5 jenis rancangan penelitian eksperimental murni antara lain. 1. Rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol atau the randomized post-test only control group design. Pada rancangan ini ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Pada kelompok eksperimen dikenal perlakuan 9 dan pada kelompok kontrol tidak
dikenai perlakuan, dan pada akhir penelitian kedua kelompok dikenai post-test. Pemilihan subjek ke dalam kedua kelompok yang dikenai eksperimen menggunakan proses randomisasi. Dengan begitu, sesuai dengan asumsi randomisasi, kedua kelompok yang dikenai eksperimen adalah ekuivalen atau hampir sama. Yang kedua, rancangan secara acak dengan tes awal dan tes akhir dengan kelompok kontrol atau the randomized pretest post-test control group design. Dalam rancangan ini kelompok eksperimental diberi perlakuan, sedangkan kelompok kontrol tidak. Pada kedua kelompok diawali dengan pretest, dan setelah pemberian perlakuan diadakan pengukuran kembali atau post-test. Subjek yang dipilih pada rancangan penelitian ini menggunakan teknik acak. Selanjutnya yaitu 4 kelompok Solomon atau the randomized Solomon Fourth Group Design. Rancangan ini pada dasarnya mengembangkan 2 rancangan eksperimental sebelumnya sehingga terbentuk rancangan yang melibatkan 4 kelompok. 2 kelompok sebagai kelompok eksperimen dan 2 lainnya sebagai kelompok kontrol. Pada kedua kelompok eksperimental diberikan perlakuan, sedangkan pada kedua kelompok kontrol tidak. Pada suatu pasangan kelompok eksperimen dan kontrol diawali dengan pretest, sedangkan pada pasangan yang tidak, setelah pemberian perlakuan selesai diadakan pengukuran atau post-test. Pada kelompok-kelompok peneliti dapat menekan sekecil mungkin sumber-sumber kesalahan karena adanya 4 kelompok yang berbeda dengan 6 format pengukuran. Selanjutnya yaitu rancangan penelitian 2 kelompok atau matching randomisasi. Pada rancangan penelitian ini, selain melakukan randomisasi pada kelompok eksperimen maupun kontrol, juga dilakukan teknik kontrol tambahan dengan dilakukannya matching. Matching dilakukan agar kedua kelompok menjadi setara pada beberapa variabel tergantung yang diduga dapat berpengaruh pada variabel terkait. Matching dilakukan sebelum dilakukannya randomisasi. Yang ketiga yaitu rancangan eksperimen semu atau quasi eksperimental design. Penelitian eksperimen semu adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar untuk diberi perlakuan dan bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Ciri-ciri eksperimen semu adalah manipulasi eksperimen hanya pada variabel bebas. Yang pertama, tidak ada pemilihan secara acak untuk kelompok dan atau tidak ada kelompok kontrol. Selanjutnya, dalam rancangan ini biasanya menggunakan kelompok subjek yang telah terbentuk secara wajar, sehingga sejak awal bisa saja kedua kelompok subjek telah memiliki karakteristik berbeda. Apabila pada post-test ternyata kedua kelompok itu berbeda, mungkin saja perbedaan bukan disebabkan oleh perlakuan, tetapi karena sejak awal kedua kelompok sudah berbeda. Kontrol terhadap variabel-variabel yang berpengaruh terhadap eksperimen tidak dilakukan karena eksperimen ini biasanya dilakukan di masyarakat. Beberapa jenis rancangan penelitian antara lain yaitu post-test only, no equivalent control group design. Rancangan ini pada dasarnya sama dengan rancangan secara acak dengan tes akhir dan kelompok kontrol di atas tadi. Perbedaannya hanya terletak pada teknik yang digunakan di dalam upaya mengekuivalenkan atau menyamakan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Pada rancangan ini bukan proses randomisasi yang digunakan, melainkan menggunakan kelompok yang sudah ada. Akan tetapi subjek yang dikenakan post-test terbatas pada subjek-subjek yang dapat dijodohkan. Selanjutnya yaitu pretest post-test non-equivalent control group design. Rancangan ini pada dasarnya sama dengan rancangan acak pretest. Kelompok kontrol di atas tadi. Perbedaannya hanya terletak pada teknik yang digunakan dalam upaya mengekuivalenkan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Yang kedua yaitu rancangan rangkaian waktu atau
a basic time series design. Pada desain time series, penelitian melakukan pengukuran di depan selama 3 kali berturut-turut. Kemudian peneliti memberikan perlakuan pada objek yang diteliti. Yang kedua, rancangan rangkaian waktu dengan kelompok pembanding atau control time series design. Pada dasarnya rancangan ini adalah rancangan rangkaian waktu hanya dengan menggunakan kelompok pembanding atau kontrol. Rancangan ini lebih memungkinkan adanya kontrol terhadap validasi internal, sehingga keuntungan dari rancangan ini lebih menjamin adanya validasi internal yang tinggi. Selanjutnya, pada penelitian eksperimen murni, kelompok subjek penelitian ditentukan secara acak, sehingga akan diperoleh kesetaraan kelompok yang berada dalam batasan-batasan fluktuasi acak. Namun, dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, pelaksanaan penelitian tidak selalu memungkinkan untuk melakukan seleksi subjek secara acak, karena subjek secara alami telah terbentuk dalam satu kelompok utuh atau natural formed intake group, seperti kelompok siswa dalam satu kelas. Kelompok-kelompok ini juga seringkali jumlahnya sangat terbatas. Dalam keadaan seperti ini, kaidah-kaidah dalam penelitian eksperimen murni tidak dapat dipenuhi secara utuh karena pengendalian variabel yang terikat. Subjek penelitian tidak dapat dilakukan sepenuhnya, sehingga penelitian harus dilakukan dengan menggunakan intake group. Penelitian seperti ini disebut sebagai penelitian kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Jadi, penelitian kuasi eksperimen menggunakan seluruh subjek dalam kelompok belajar atau intake group untuk diberi perlakuan atau treatment, bukan menggunakan subjek yang diambil secara acak. Selain pembagian di atas, desain penelitian eksperimental dibedakan lagi berdasarkan pada jumlah kelompok yang digunakan, yaitu desain satu kelompok. Berdasarkan jumlah pengukuran terhadap VT, desain satu kelompok dapat dibedakan atas Robinson 1981. One group post-test design, one group pre-test, post-test design, dan time series design. Desain dua kelompok. Beberapa jenis desain eksperimental dua kelompok adalah status group design atau non-randomized post-test control group design. Yang kedua, randomized two group design. Yang ketiga, randomized matched two group design. Yang terakhir, randomized pre-test post-test control group design. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, pengertian penelitian non-eksperimen. Penelitian non-eksperimental adalah penelitian yang tidak memiliki manipulasi variabel independen. Alih-alih memanipulasi variabel independen, peneliti yang melakukan penelitian non-eksperimental hanya mengukur variabel seperti yang terjadi secara alami di lab atau di dunia nyata. Penelitian non-eksperimental umumnya tidak dapat memberikan bukti kuat bahwa perubahan dalam variabel independen menyebabkan perbedaan dalam variabel dependen. Tetapi itu tidak berarti bahwa penelitian non-eksperimental kurang penting daripada penelitian eksperimental. Tergantung pada tujuan pemilihan. Jika menggunakan studi non-eksperimental untuk menggambarkan situasi atau proses dan memprediksi kondisi, maka penelitian ini dapat diterima. Penelitian non-eksperimental termaksud dalam 3 kategori besar, yaitu penelitian cross-seksional, penelitian korelasional, dan penelitian observasional. Beberapa metode penelitian yang bisa dipakai dalam penelitian pendidikan berdasarkan pendekatannya yang termaksud dalam kelompok metode penelitian kuantitatif non-eksperimental meliputi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada
yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Penelitian deskriptif tidak hanya dapat mendeskripsikan suatu keadaan saja, tetapi bisa juga mendeskripsikan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Dalam penelitian perkembangannya, ada yang bersifat longitudinal atau sepanjang waktu dan ada yang bersifat cross-seksional atau dalam potongan waktu. Contoh, penelitian longitudinal dalam perkembangannya, kemampuan berbahasa meneliti perkembangan tersebut dimulai dari bahasa bayi sampai dengan awal. Dalam penelitian cross-seksional meneliti perkembangan kemampuan berbahasa pada masing-masing tahap, umpamanya masa bayi, anak kecil, anak sekolah, remaja, dan dewasa. Awal dilakukannya pada saat bersamaan, tetapi subjeknya berbeda. Selanjutnya yaitu penelitian survei. Penelitian survei digunakan untuk mengumpulkan informasi berbentuk opini dari sejumlah orang terhadap topik atau isu-isu tertentu. Ada 3 karakteristik utama dari survei, yaitu 1. Informasi dikumpulkan dari sekelompok besar orang untuk mendeskripsikan beberapa aspek atau karakteristik tertentu seperti kemampuan sikap, kepercayaan, pengetahuan, dan populasi. Yang kedua, informasi dikumpulkan melalui pengajuan pertanyaan atau umumnya tertulis walaupun bisa juga lisan dari suatu populasi. Selanjutnya yaitu informasi diperoleh dari sampel, bukan dari populasi. Tujuan utama survei adalah mengetahui gambaran umum karakteristik dari populasi. Pada dasarnya yang ingin dicari peneliti adalah bagaimana anggota dari suatu populasi tersebut dalam satu atau lebih variabel seperti usia, etnis, jenis kelamin, agama, dan lain-lain, seperti halnya metode deskriptif. Survei juga ada yang bersifat longitudinal dan juga cross-seksional. Survei longitudinal digunakan untuk mengumpulkan informasi atau perubahan yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang. Cross-seksional mengumpulkan informasi dalam satu periode waktu tertentu yang relatif lebih pendek. Dan selanjutnya yaitu penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto meneliti hubungan sebab akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan oleh peneliti. Penelitian hubungan sebab akibat dilakukan terhadap program, kegiatan, atau kejadian yang telah berlangsung atau telah terjadi. Adanya hubungan sebab akibat didasarkan atas kajian teoritis bahwa suatu variabel disebabkan atau dilatar belakangi oleh variabel tertentu atau mengakibatkan variabel tertentu. Misalnya, penelitian meningkatkan pengetahuan atau kemampuan para peserta tentang gizi yang cukup pada waktu ibu hamil akan menyebabkan bayi sehat atau koperasi yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Penelitian ex post facto mirip dengan penelitian eksperimental, tetapi tidak ada pengontrol variabel dan biasanya juga tidak ada prates. Penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dengan menggunakan kelompok pembanding. Kelompok pembanding dipilih yang memiliki karakteristik yang sama tetapi melakukan kegiatan program atau mengalami kejadian yang berbeda. Selanjutnya yaitu penelitian komparatif. Penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara 2 atau lebih dari 2 kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini pun tidak ada pengontrol variabel maupun manipulasi atau perlakuan dari peneliti. Penelitian dilakukan secara alamiah. Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur. Selanjutnya yaitu penelitian korelasional. Penelitian ditunjukkan untuk mengetahui hubungan suatu variabel dengan variabel-variabel lain. Hubungan antara satu dengan beberapa variabel lain dinyatakan dengan besarnya koefisien korelasional dan keberartian atau signifikasi secara statistik. Adanya korelasional antara 2 variabel atau lebih tidak berarti
adanya pengaruh atau hubungan sebab akibat dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Korelasional positif berarti nilai yang tinggi dalam suatu variabel berhubungan dengan nilai yang tinggi pada variabel lainnya. Korelasional negatif berarti nilai yang tinggi dalam suatu variabel berhubungan dengan nilai yang rendah dalam variabel lain. Selanjutnya yaitu metode penelitian deskriptif. Hakikat metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Pengertian penelitian deskriptif menurut Sukmadinata NS 2011 adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Whitney 1960 berpendapat metode deskriptif adalah pencarian fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk ganda. Selanjutnya yaitu karakteristik metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan Furqan 2004 bahwa 1. Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur ketat, mengutamakan objektivitas dan dilakukan secara cermat, tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan tidak adanya uji hipotesis. Selanjutnya yaitu jenis-jenis metode penelitian deskriptif. Menurut Nasir 1988-64-65 mengemukakan bahwa ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan, serta tempat dan waktu, maka penelitian dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu metode survei. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. Survei pada dasarnya tidak berbeda dengan penelitian. Pemakaian kedua istilah ini kerap kali hanya dimaksudkan untuk memperbaiki penekanan mengenai ruang lingkup. Research memusatkan diri pada salah satu atau beberapa aspek dari objeknya, sedangkan survei bersifat menyeluruh yang kemudian akan dilanjutkan secara khusus pada aspek tertentu bila mana diperlakukan studi yang lebih mendalam. Lebih lanjut lagi, Zulnadi 2007 mengemukakan beberapa studi yang termaksud dalam metode survei, yaitu survei kelembagaan, analisis jabatan atau pekerjaan, analisis dokumen, analisis isi, survei pendapat umum, dan survei kemasyarakatan. Nasir 1988 dalam bukunya Metode Penelitian mengemukakan terdapat banyak sekali penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode survei. Di antaranya adalah survei masalah kemasyarakatan, survei komunikasi dan pendapat umum, survei masalah politik, survei masalah pendidikan, dan lain sebagainya. Metode deskriptif kesinambungan. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan secara teratur dan terus-menerus atau berkesinambungan sehingga diperoleh pengetahuan yang menyeluruh mengenai masalah, fenomena, dan kekuatan-kekuatan sosial yang diperoleh jika hubungan-hubungan fenomena dikaji dalam suatu periode yang sama. Menurut Nasir, mendefinisikan metode deskriptif berkesinambungan atau continuity descriptive research sebagai kerja meneliti secara deskriptif yang dilakukan secara terus-menerus atas suatu objek penelitian. Salah satu contoh metode penelitian deskriptif yang mempelajari status akademis dari mahasiswa tingkat persiapan dari
Colorado State College of Education pada tahun 1930. Penelitian dilakukan dalam waktu 4 tahun dengan menelusuri status akademis sejak tingkat persiapan sampai dengan lulus sarjana muda. Selanjutnya yaitu penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif terhadap satu objek tertentu dengan cara mempelajari sebagai suatu kasus. Berbagai unit sosial seperti seorang murid menunjukkan kelainan, sebuah kelompok keluarga, sebuah kelompok anak nakal, sebuah desa, sebuah lembaga sosial, dan lain-lain dapat disediakan secara intensif, baik secara menyeluruh maupun mengenai aspek-aspek tertentu yang mendapat perhatian khusus. Menurut Bogdan dan Bikin 1982 merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu. Menurut Maxfield 1930 dalam Nasir mendefinisikan penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun suatu dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Penelitian studi kasus menurut Stek 2005 terdapat 3 jenis penelitian studi kasus yang dibagi berdasarkan karakteristik dan fungsinya, yakni penelitian studi kasus mendalam, penelitian studi kasus instrumental, penelitian studi kasus jamak. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan penelitian studi kasus, yakni secara singkat seperti di bawah ini. 1. Merancang studi kasus. Dalam merancang studi kasus terdapat 2 langkah, yakni melakukan pembekalan pengetahuan dan keterampilan serta melakukan pengembangan dan pengkajian ulang penelitian. Yang kedua, melakukan studi kasus. Dalam langkah kedua ini terdapat 3 langkah, yakni 1. Penentuan teknik pengumpulan data, 2. Penyebaran alat pengumpulan data, dan ketiga penganalisisan bukti studi kasus yang terkumpul. Yang ketiga, melakukan pengembangan implikasi dan saran. Tahap ini merupakan tahap akhir dari setiap penelitian sebagai upaya melaporkan hasil penelitiannya kepada semua orang. Selanjutnya, penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas. Menurut Nasir dalam buku Metode Penelitian mengemukakan bahwa penelitian analisis pekerjaan dan aktivitas merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk menyelidiki secara terperinci aktivitas dan pekerjaan manusia, dan hasil penelitian tersebut dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk keperluan masa yang akan datang. Yang selanjutnya, penelitian tindakan. Penelitian tindakan merupakan penelitian yang berfokus pada penerapan tindakan yang dengan tujuan meningkatkan mutu atau memecahkan permasalahan pada suatu kelompok subjek yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilannya atau dampak dari tindakannya. Yang selanjutnya, penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat, baik itu berupa buku, makalah, ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian. Yang selanjutnya, penelitian komparatif. Menurut Sugiono, penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Selanjutnya, pengembangan rancangan metode penelitian deskriptif. 1. Mengidentifikasi dan memilih masalah yang akan diteliti. Identifikasi masalah merupakan upaya pengelompokan, mengutarakan sekaligus memetakan masalah berdasarkan bidang-bidang studi. Selanjutnya, mengidentifikasi dan memilih masalah yang diteliti. Melakukan kajian pustaka. Setelah masalah penelitian ditetapkan, selanjutnya pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis pada permasalahan penelitian dengan cara melakukan kajian pustaka. Tujuan kajian pustaka adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti
memperdalam pengetahuan tentang objek atau variabel yang diteliti, mengkaji teori dasar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, mengkaji temuan penelitian terlebih dahulu, dan mencari informasi aspek masalah yang belum tergarap. Selanjutnya, membuat asumsi atau anggapan-anggapan. Asumsi dalam konteks penelitian diartikan sebagai anggapan dasar, yaitu suatu pernyataan atau sesuatu yang diakui kebenarannya atau dianggap benar tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis penelitian bila ada. Hipotesis merupakan dugaan sementara atau atas permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif yang ditunjukkan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu tanpa membandingkan atau menghubungkan. Tidak dirancang untuk membuat komparasi atau hubungan, perlu merumuskan hipotesis. Selanjutnya, menentukan populasi sampel, teknik sampling. Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang berbeda pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan masalah yang diteliti. Kemudian dijelaskan bahwa sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Selanjutnya, menentukan instrumen. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti. Instrumen atau alat pengumpul data harus sesuai dengan tujuan pengumpulan data. Sumber data dan jenis data yang akan dikumpulkan harus jelas. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, angket, observasi, dan studi dokumenter. Selanjutnya, analisis data. Berdasarkan sifat data yang dikumpulkan, analisis data hasil penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Selanjutnya, yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalisasi. Akhirnya, dalam kesimpulan harus mencerminkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Jangan sampai antara masalah penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan analisis data dan kesimpulan tidak ada runtutan yang jelas. Jika ada suatu fenomena secara deskriptif, maka kesimpulan yang dikemukakan hanya bersifat deskriptif. Jika penelitian deskriptif yang bersifat membandingkan atau mencari hubungan, maka kesimpulan akhir menggambarkan adanya perbedaan atau hubungan terkait dengan masalah penelitian. Baik, itulah materi yang saya bawakan dari mata kuliah metodologi penelitian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.